Swastiastu. Di sini kami kelompok 8 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Adapun materi yang kami bahas yang pertama, Sistem Informasi PNBP Online. Yang kedua, Sistem Informasi Kepegawaian. Adapun nama-nama kelompok kami, yang pertama Hanggi Wirnata dari absen 05, yang kedua Rista Ayu Ningsih 03, dan yang ketiga Andri Purnama 09. Adapun materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya, Hanggi Wirnata. Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP Online. Dalam pembayaran PNBP atau Simponi adalah sistem informasi yang dikelola oleh Dirjen Anggaran Kemenkeu. Sistem ini sangat membantu pemerintah karena dapat mengurangi kesalahan perhitungan PNBP. Kesalahan dapat diminimalisir karena aplikasi ini adalah online dan tidak menggunakan uang tunai atau cash. Sistem billing dan sistem pengelolaan PNBP. Sistem billing adalah sistem yang memfasilitasi penerbitan kode billing atau rangka pembayaran atau penyetoran penerimaan negara. Simponi dapat diakses melalui portal Direktorat Jenderal Anggaran atau melalui alamat situs simponi.kemenkeu.go.id. Adapun manfaat sistem billing Simponi. Yang pertama, pengisian data mudah atau mempermudah dan menyederhanakan proses pengisian data dalam rangka pembayaran dan penyetoran PNBP. Yang kedua, minimalisir human error, menghindari atau meminimalisir kemungkinan terjadinya human error dalam perekaman dan pembayaran dan penyetoran PNBP. Dan yang ketiga, fleksibilitas pembayaran, memberikan kemudahan dan fleksibilitas melalui beberapa alternatif saluran pembayaran dan penyetoran PNBP. Yang keempat, monitoring pembayaran. Ikut contoh billing PNBP. Merupakan kode identifikasi dengan format numerik yang terdiri dari 15 digit. Diterbitkan oleh billing dalam Simponi dan mewakili data rincian setoran penerimaan negara dalam rangka melakukan pembayaran atau penyetoran penerimaan negara. Memiliki masa berlaku file selama 3 hari sejak penerbitan kode billing. Digit pertama, jenis penerimaan negara. 8 digit kedua, tanggal penerbitan kode billing. Dan 6 digit terakhir, kode urut billing. Ini saya menjelaskan cara membuat billing PNBP. Yang pertama, buka aplikasi Google, lalu ketik alamat website simponi.kemenkeu.go.id. Selanjutnya akan terlihat tampilan seperti video berikut. Selanjutnya kita pilih bagian sistem informasi PNBP online. Setelah kita buka bagian sistem informasi PNBP online, akan muncul tampilan seperti berikut. Anda diminta memasukkan nama pengguna dan kata sandi sesuai nama pengguna kantor Anda. Setelah Anda mengisi nama pengguna dan kata sandi Anda, akan masuk ke akun sistem informasi PNBP online. Adapun tampilan seperti berikut. Pada menu billing terdapat 4 submenu. Lalu pada manajemen user terdapat 2 submenu. Dan pada menu manajemen laporan terdapat 1 submenu. Yang terakhir, pada menu pencarian transaksi terdapat 2 submenu. Untuk membuat billing, kita pilih menu billing, lalu pilih menu kementerian atau lembaga. Selanjutnya, kita pilih menu pembuatan billing dan akan memunculkan tampilan seperti berikut. Lalu, pastikan data pengguna Anda dan pastikan Anda menggunakan mata uang IDR atau rupiah. Selanjutnya, untuk membuat billing, pada wajib bayar, kita buat nama perusahaan atau stakeholder. Pada jenis penerimaan, kita pilih menu Kementerian Perhubungan.
lalu pilih menu jenis PNBP yang berlaku di Dirjen Hubla, lalu pilih jasa transportasi laut, lalu pilih jasa kenavigasian, lalu pilih jasa telekomunikasi pelayaran, lalu pilih pelayanan jasa VTS, lalu pilih angkutan dalam negeri, lalu kita pilih tarif sesuatu dengan berat gross tonnage kapal. Lalu akan muncul jumlah tarifnya. Pada kolom volume, kita ketik angka 1 karena kita membuat billing untuk satu kapal. Setelah itu, kita klik pada kolom jumlah. Pastikan tarif yang dibayarkan dan jumlah yang dibayarkan memiliki nominal yang sama. Setelah itu, pada keterangan kita harus buat nama kapal dan gross tonnage-nya. Untuk kapal berikutnya, dengan perusahaan yang sama, bisa kita jadikan satu billing dengan menambah baris pada kolom dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Setelah selesai, lalu kita pilih tombol simpan pada pojok kiri bawah dan billing siap untuk dicetak dan dibayar. Materi yang kedua yaitu kekurangan dan kelebihan sistem Simponi. Kelebihannya adalah lebih mudah dalam mengurus pembayaran PNBP serta penyetoran dapat dilakukan di mana saja. Kekurangannya yaitu sistem terkadang error sehingga penerbitan tertunda dan billing yang sudah diterbitkan memiliki masa berlaku 7 hari. Cara pembayaran dan penyetoran PNBP menggunakan sistem billing PNBP yaitu seperti yang tertera di layar. Ada 25 bank dan 1 pos persepsi mitra Simponi yang terdiri antara bank-bank yang ada di Indonesia seperti yang berada di layar. Dan ini adalah lanjutan dari bank-bank yang menjadi mitra Simponi. Ini adalah langkah untuk melihat histori billing kementerian atau lembaga. Yang pertama-tama kita klik billing, lalu kementerian dan lembaga, lalu klik histori billing KL, lalu akan muncul tampilan seperti nama wajib bayar atau setor, kode billing, tanggal bayar, NTPN, mata uang, jumlah, serta status yang dibayar ataupun yang belum dibayar. Jika kita ingin melihat laporan pembayaran PNBP kementerian atau lembaga, maka langkah yang dilakukan adalah dengan mengklik manajemen laporan, lalu laporan realisasi, lalu klik laporan pembayaran PNBP K/L, maka akan terlihat tampilan seperti ini. Lalu klik jenis periode laporan menjadi tanggal buku,
Dan periode laporan ditentukan dengan tanggal, bulan, tahun yang diinginkan. Lalu, cetak laporan pembayaran atau penyetoran PMBP. Maka akan terlihat seperti ini. Ada nama wajib bayar atau setor, tanggal buku, kode KL atau unit atau satker, kode billing, kode bank atau pos, NTPN, NTB atau NTP, kode penerima mata uang, kode akun, setoran per akun dalam jumlah rupiah, serta total keseluruhan yang sudah dibayar. Saya Kade Andri Purama, nomor absen 9. Di sini saya akan menjelaskan sistem informasi kepegawaian adalah aplikasi pengolahan sumber daya manusia dengan cara yang efisien dan efektif yang berdasarkan database. SIG menghubungkan beberapa fungsi dari visi sumber daya manusia seperti penyimpanan data karyawan, perhitungan gaji atau upah, seleksi rekrutmen karyawan baru, pencatatan kehadiran karyawan, pelaksanaan training, sampai pencatatan jenjang karir, promosi, degradasi, mutasi, semuanya dicatat dalam suatu cara yang dapat menyajikan laporan dengan sangat informatif. Kurangnya dan kelebihan sistem informasi kepegawaian. Kelebihan yang pertama, pemrosesan data informasi kepegawaian yang cepat dengan komputerisasi. Pemrosesan data dapat dilakukan dengan cepat. Yang kedua, informasi yang disampaikan lebih ringkas dan dapat dicari dengan cepat karena disimpan dalam media penyimpanan yang dapat diakses setiap saat. Yang ketiga, informasi lebih terjamin kenyamanan dengan adanya validasi pemakaian dan level tingkat pemakaian, sehingga hanya pemakaian yang hendak saja yang bisa menggunakan informasi kepegawaian. Kekurangan sistem terkadang sulit dibuka. Sistem hanya bisa dibuka oleh pegawai yang bersangkutan. Tujuan sistem informasi kepegawaian, tujuan diadakan sistem online database pegawai. Ini adalah merupakan aplikasi kepegawaian yang dapat menampilkan data-data riwayat seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan yang dapat diakses dan diupdate secara langsung dan mandiri oleh semua pegawai Kementerian Perhubungan dengan mendapatkan persetujuan dari pengolahan kepegawaian. Terdapat dua aplikasi, yaitu sistem informasi kepegawaian itu sendiri dan sistem informasi jabatan. Implementasi proses penyelesaian pada flow pegawai update data SIG yang dilakukan pertama, masukkan data riwayat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Data riwayat tersebut dimasukkan di pengaturan data riwayat seperti gambar berikut ini. Lalu masukkan NIK, password login, nama pegawai, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, tanggal masuk, bagian, jabatan, foto. Setelah itu kita klik simpan dan akan tampil gambar seperti berikut ini. Kemudian akan ditampilkan data jabatan dan Adapun saran dari kelompok kami untuk penambahan fitur untuk kedua sistem ini. Yang pertama, sistem informasi PNBP perlu ditambah fitur login
untuk pengguna stakeholder atau perusahaan agar stakeholder atau perusahaan mengetahui status dari pembayaran billing PNBP mereka. Sistem informasi kepegawaian perlu ditambah fitur pengelolaan data pegawai atau profil pegawai secara otomatis. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi presentasi kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan pertanyaan pada kolom komentar di bawah. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.